akhir-akhir ini sulit sekali apa namanya melangsungkan perkuliahan sesuai dengan hal yang sudah dibuat semestinya. Selamat pagi, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ya, Suara Bapak sedikit kecil, Pak. tes sudah jelas? Sudah, Bapak. Ya, baik. Terima kasih ya atas kehadirannya. Mohon maaf sebelumnya Pak sampaikan akhir ini agak sulit ya Pak laksanakan perkuliahan seperti dengan di SPAN yang Pak harus hadiri. Maaf sekali dan itu tidak bisa dengan RPS, tetapi nanti dipersiapkan saja semuanya diminta untuk membuat semacam apa namanya proposal karya ilmiah seperti itu atau proposal skripsi ya. Nah, untuk pembagiannya dan topiknya apakah adik-adik sudah dibagi bidang peminatan atau belum? Izin menjawab, Pak. Halo? Ya, Belum dibagi bidang perminatannya, Pak. oke. Ya nanti Pak akan bagi ya, coba Pak bagi. Walaupun ini belum, nanti kan semester 4 adik ya ini. Semester berapa? Adik semester berapa sekarang? Nggih, Bapak, semester 4. Oh, masih semester 4 ya. Ya mungkin belum ya. Ya coba adik nanti apa namanya membuat apa namanya semacam kayak proposal ya, proposal penelitian. Ya sebisanya semaksimalnya lah ya. Semaksimalnya dengan dasar-dasar yang coba Pak sampaikan pada kesempatan hari ini dan beberapa minggu ke depan. Jadi nanti Pak akan bagikan jadwal kegiatannya, nanti di pertengahan semester adik akan diminta untuk presentasi ya. Presentasi terkait dengan rancangan proposal yang adik-adik sudah kerjakan atau adik ajukan, seperti itu. Ini tidak ada kaitannya dengan skripsi, tidak ada kaitannya dengan PKM dan lain sebagainya. Adik hanya murni belajar bagaimana sih membuat sebuah karya ilmiah seperti itu. Ya, nanti Pak akan bagikan apa namanya jadwal kapan harus presentasi dan juga enaknya kelompoknya adik bagi sendiri atau bagaimana? Jadi Pak nanti akan bagi 4 kelompok besar, yaitu bidang peminatan teknologi farmasi, analisis farmasi, biologi farmasi, dan farmakologi ya, klinik ya. Seperti itu. Silakan adik-adik membayangkan kan nanti saya kalau saya mau ngambil penelitian tentang klinik gimana, bagaimana, ya, ada coba merancang proposalnya. Baik, Pak langsung saja. Pada kesempatan pertama ini kita akan bicara terlebih dahulu ya, pengantar metodologi penelitian dan paradigma penelitian. Jadi nanti kita akan belajar sih sedikit tentang filsafat ya, filsafat ilmu walaupun nggak akan detail ya. Nanti sudah dapat ya mata kuliah sebelumnya. Nggak akan detail, setidaknya akan memberikan dasar atau pondasi ketika adik nanti ingin melakukan sebuah atau membuat karya ilmiah. Dan juga apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif, kuantitatif, seperti itu adik juga harus paham bagaimana prinsip dasar sebuah penelitian ilmiah itu apa bedanya dengan laporan praktikum, laporan ya yang biasa adik-adik buat lah, seperti itu. Ya.
ya. Jadi Pak ingin sedikit bercerita ya, bahwa manusia itu pada dasarnya diciptakan dengan rasa ingin tahu yang sangat besar. Tuh, rasa ingin tahu yang sangat besar. Nah, rasa keingintahuan yang sangat besar ini itu memicu manusia untuk melakukan istilahnya melakukan action dalam rangka proses ingin mencari tahu gitu. Ya. Jadi misalkan di situ ada pertanyaan, saya ingin tahu apa yang terjadi jika, saya ingin tahu kenapa ini sebabnya. Ya, rasa-rasa ingin tahu seperti itulah yang mendasari manusia untuk melakukan sebuah ibaratnya kegiatan ya untuk menjawab rasa penasaran, rasa keingintahuannya itu. Ini adalah sifat dasar dari manusia ya. Nah, dengan diberikan rasa ingin tahu, itu akan menjadikan manusia ini kaya akan pengetahuan dari berbagai aspek yang mereka pelajari. Kalau bicara sekolah ya baik dari bangku sekolah maupun dari pengalaman yang mereka temui di lingkungan sosio atau lingkungan masyarakat ya selama perjalanan kehidupan mereka. Nah, tentunya untuk menjawab rasa keingintahuan manusia yang sangat besar itu diperlukan sebuah dasar pengetahuan. Ya. Harus ada dasar pengetahuannya nih untuk menjawab rasa keingintahuan itu. Nah, dasar pengetahuan itu biasa dikenal dengan filosofi. Ya. Jadi filosofi ini tidak hanya sebagai dasar pengetahuan, tetapi juga diperlukan sebagai bagaimana manusia itu hidup secara beradab. Beradab dengan penuh keteraturan. Ya, ciri-ciri orang beradab kan hidup secara teratur ya. Tidak sebentar ya Dek ya. Ya mohon maaf ya agak distract. Jadi filosofi, filsafat itu tidak hanya dipergunakan sebagai dasar pengetahuan, tetapi juga dipergunakan semacam tool ya bagaimana manusia itu hidup secara beradab, hidup dalam sebuah keteraturan ya, tidak asal seperti itu. Jadi itu adalah salah satu manfaat dari atau dengan adanya filosofi. Nah, saya nggak akan cerita ya perkembangan filosofi sejarahnya mulai dari pra-Yunani klasik, Yunani, zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, zaman postmodern, di mana ada tokoh-tokohnya ya di sana ya. Tokoh-tokohnya bisa dimulai dari Pitagoras lah, ya, dari Pericles, macam-macam ada ya. Saya akan bercerita itu secara detail. Ya, jadi nanti adik lebih cenderung ke praktis saja. Jadi filosofi sendiri mengalami perkembangan ya, perkembangan ya. Perkembangan jadi dasar pengetahuan yang digunakan manusia untuk mencapai peradaban, membuat sebuah peradaban. Apa yang dimaksud dengan pengertian dari filsafat itu sendiri?
di sini ya. Filsafat atau biasa disebut bahasa Yunaninya filosofia ya, itu berasal dari dua buah kata yaitu philos dan sophia. Philos atau love of itu bisa dimaknai sebagai sahabat atau kekasih. Kemudian sophia itu wisdom, kebijaksanaan, pengetahuan ataupun kearifan. Nah, jadi kalau dari makna harafiahnya diambil dari bahasa Yunani ini, filosofi atau filsafat itu merupakan cinta akan pengetahuan, bisa dibilang begitu. Ya. Orang didasari rasa keingintahuan yang besar, kemudian ya bisa dibilang cinta akan pengetahuan, maka manusia akan berupaya mengupayakan hal itu untuk mencari pengetahuan itu sendiri. Jadi cinta akan pengetahuan itu juga akan mengarahkan manusia ke dalam sebuah kebijaksanaan, kearifan, ya, dengan mengetahui mana yang baik, mana yang benar, ya, mana yang buruk, mana yang salah, itu akan mengarahkan manusia ke dalam kebijaksanaan, kearifan, semua dibungkus dalam sebuah peradaban. Itu sebetulnya tujuan daripada filsafat itu sendiri. Dengan adanya dasar pengetahuan ini, tentunya manusia akan mengupayakan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak manusia selama ini, keingintahuan, keraguan-raguan, ya. Itu akan mengantarkan manusia ke dalam sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Kan gitu. Pengetahuan itu bisa berupa fakta atau bisa berupa konsep atau bisa prinsip ataupun prosedur. Itu merupakan bentuk dari pengetahuan. Ya. Di mana pengetahuan tentunya seperti yang saya katakan di awal tadi, bisa dipelajari di bangku sekolah, ataupun biasanya nggak banyak sih kalau dari bangku sekolah. Hampir sebagian besar pengetahuan itu diperoleh manusia berdasarkan pengalaman ataupun interaksi antar manusia dengan lingkungan sekitarnya. Jadi bentuknya macam-macam ya tadi ya. Ada fakta, benar atau salah itu fakta. Dan berupa konsep, prinsip, prosedur. Secara jenis, pengetahuan dibagi menjadi 3. Ada logika, etika, dan estetika. Nah, pengetahuan terkait logika itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan benar yang membutuhkan jawaban yang seperti benar ataupun salah. Itu membutuhkan logika, analisa di kepala. Pengetahuan seperti itu untuk menjawab salah itu termasuk dengan jenis pengetahuan logika. Kemudian jenis yang kedua yaitu pengetahuan etika. Ya. Nah, pengetahuan etika ini untuk menjawab hal-hal yang bersifat baik maupun buruk.
Biasanya pengetahuan-pengetahuan jenis pengetahuan etika ini sebagian besar memang diperoleh manusia dari lingkungan sosialnya. Hasil dari pengalaman dan interaksi manusia satu individu satu dengan individu yang lain di lingkungannya. Kemudian jenis yang ketiga atau jenis yang terakhir terkait dengan pengetahuan, ada yang namanya estetika. Nah, estetika ini untuk menjawab rasa ingin tahu apa sih yang indah itu seperti apa, yang jelek itu seperti apa. Jadi ada 3 jenis pengetahuan. Karena pada dasarnya manusia itu kan ingin menjawab 2 hal ini saja, baik benar, baik buruk. Benar salah, baik buruk, indah dan jelek. Nah, makanya itu dibagi menjadi 3 jenis pengetahuan. Next. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai filsafat. Filsafat sebagai dasar pengetahuan yang memaksa manusia itu melakukan action atau tindakan mencari pengetahuan itu sendiri. Kemudian bentuk pengetahuan itu apa? Ilmu. Itu adalah salah satu bentuk dari pengetahuan. Ya. Jadi adik belajar, mencari pengetahuan, bentuknya apa? Ya ilmu. Ilmu yang adik akan dapatkan, bisa dari bangku sekolah, pengalaman dari lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Tapi ingat, ilmu memang bagian dari pengetahuan. Ya. Namun tidak semua pengetahuan itu dikatakan sebagai ilmu. Ini agak filosofis ya. Memang ilmu adalah bentuk dari pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu dikatakan sebagai ilmu. Mengapa demikian? Karena untuk mencari ilmu orang membutuhkan kerangka berpikir yang logis, sistematis, dan lain sebagainya. Jika tidak memakai pendekatan-pendekatan seperti itu tadi, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu. Jadi membutuhkan serangkaian proses yang panjang, analisa, kerangka berpikir yang sistematis, baru bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu. Saudara pengetahuan tahu saja tanpa membutuhkan serangkaian kegiatan kerangka yang berpikir tadi, ya itu tidak bisa dikatakan sebuah ilmu. Jadi harus ada yang mendasari, baik berdasarkan teori, berdasarkan pengalaman empiris, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tentang ilmu. Apa ilmu itu sebetulnya? Kan gitu. Ya ini. Ada 3 persepsi tentang ilmu. Yang pertama, ilmu merupakan buah dari hasil pemikiran manusia. Yang kedua, ilmu itu merupakan hasil usaha manusia untuk memperadabkan dirinya. Dan yang ketiga,
Ilmu itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau poin yang ketiga ini manusia tidak bisa menciptakan ilmu. Tetapi manusia diupayakan untuk mencari ilmu. Padahal pada dasarnya ilmu itu bukan buatan manusia. Merupakan ciptaan Tuhan dan tugas manusia hanya untuk mencari ilmu. Jadi kalau filsafat tuh luas sekali ya. Ya orang boleh berpendapat, orang boleh berfilsuf. Jadi ada 2-3 pemikiran di sini. Ilmu sebagai buah pemikiran manusia, hasil pemikiran manusia yang selama ini melalui proses yang panjang dengan didasari berbagai macam kegiatan ilmiah, penelitian mungkin, sehingga dihasilkan sebuah pemikiran, ide, konsep, fakta yang dibungkus menjadi sebuah ilmu. Atau ilmu karena filsafat itu sebagai dasar pengetahuan manusia untuk memperadabkan dirinya supaya hidup dalam keteraturan dan lain sebagainya. Ilmu juga bisa dipandang sebagai hasil manusia untuk memperadabkan dirinya itu sendiri. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Ilmu bagian dari pengetahuan, semua pengetahuan belum tentu ilmu. Nah, karena apa? Untuk mendapatkan sebuah ilmu, perlu pemikiran yang panjang. Kalau kita biasa menganggap perlu penelitian, perlu kajian ilmiah. Seperti apa penelitian itu? Kan begitu. Kajian ilmiahnya seperti apa? Kerangka proses berpikirnya seperti apa? Jadi penelitian itu merupakan penyelidikan yang sifatnya sistematis. Ya, kalau ada buat sebuah penelitian kan harus sistematis. Judul, latar belakang, permasalahan, tujuan pustaka, hipotesis, ya, metode, hasil pembahasan, kemudian kesimpulan. Lebih dalam, kalau kita bicara soal variabel, ada manipulatif di sana. Manipulatif itu kita kendalikan. Ya, beberapa variabel-variabel yang ingin kita kendalikan. Kemudian perlu didasarkan data-data empiris. Empiris itu pengalaman-pengalaman sebelumnya, data-data sebelumnya yang sudah diakui kebenarannya oleh khalayak masyarakat luas. Itu pengalaman empiris. Dan juga memerlukan pemikiran yang kritis. Ada apa di sana ya, sehingga kita perlu melakukan ini semuanya. Apakah ada kekurangannya? Apakah kita perlu mengembangkan sesuatu? Terkait apa? Semua fenomena yang ada di alam. Semua yang ada di alam. Terus bagaimana panduannya? Ya panduannya berdasarkan bisa teori, fakta, pengalaman empiris. Sehingga nantinya kita bisa mampu menyusun sebuah hipotesis atau jawaban sementara. Ya. Jawaban sementara tentang apa? Tentang hubungan yang diduga terdapat antar fenomena tersebut. Inilah yang dimaksud dengan definisi penelitian ilmiah yang diungkapkan oleh Kerlinger tahun 1980. Jadi ada kerangka berpikirnya. Tidak hanya sekedar coba-coba, spekulatif.
Walaupun nanti mendapatkan pengetahuan, tetapi itu bukan ilmu. Ya. Contoh ini panas apa dingin. Kalau orang, ya nanti kan tahu, oh artinya, oh ini panas, oh ini dingin. Kalau itu pengetahuan ya. Nah, tapi kalau ilmu, oh ciri-ciri panas itu seperti apa? Mungkin kalau besi warnanya merah membara, keluar uapnya, ya. Ketika kita berada sekian senti jarak itu dari itu akan terasa hangat atau seperti apa. Perlu pendekatan berpikir seperti itu. Tetapi kalau orang spekulatif, langsung main pegang aja punya panas. Ya dapat ilmu, dapat pengetahuan. Tapi itu bukan ilmu, karena tidak ada kerangka berpikir yang mendasari itu semua. Jadi kalau adik-adik nanti membuat penelitian yang sifatnya spekulatif dan lain sebagainya, nah itu bukan sebuah kerangka berpikir seorang kerangka berpikir penelitian ilmiah. Jadi segala sesuatu yang dicantumkan di dalam proposal, dalam penelitian, harus ada kerangka berpikirnya, harus ada dasar ilmiahnya. Dari atas sampai bawah itu harus ada benang merahnya. Nyambung. Tidak yang di atas ngomongin apa, permasalahannya ngomongin apa. Banyak yang terjadi, syukur-syukur ini ya, farmasi itu kita kan sering buat laporan ya. Maaf, bukan berarti saya membandingkan dengan prodi-prodi yang lain. Tapi pengalaman saya sebagai reviewer, laporan ataupun karya ilmiah yang ditulis orang mahasiswa farmasi itu lebih bisa dibaca. Lebih bisa dibaca dibandingkan dengan prodi yang lain. Tidak hanya di level mahasiswa, level dosen pun juga sama. Ini komentar reviewer. Walaupun dosen sudah biasa nulis karya ilmiah, tetapi kadang-kadang mereka lupa kaedah-kaedahnya. Permasalahan yang nggak ditulis, kurang jelas permasalahannya. Nah, itu bisa terjadi. Kalau adik-adik kan udah terbiasa dari semester awal bikin laporan, dan laporan itu formatnya kan hampir mirip dengan tugas akhir. Ya diharapkan nanti menyusun tugas akhir, kaidah penulisan ilmiahnya dipenuhi semua. Ya walaupun ada yang bolong-bolong, ya ada yang terlewat, itu wajar. Nah, kita lanjut. Bagaimana proses berpikir itu? Ada 4 hal yang utama di sini. Fakta, teori, prediksi, fakta baru. Kita mulai dari fakta ini. Sebuah fakta bisa menjadi sebuah teori, itu diperlukan pendekatan yang sifatnya induktif. Ya. Dari teori menjadi sebuah prediksi, itu diperlukan pendekatan yang sifatnya deduksi atau deduktif. Nah, pendekatan secara induktif, induksi, pendekatan secara deduktif, deduksi, inilah yang menjadi grand model sebuah penelitian awalnya. Ya. Kalau ada dulu belajar bahasa Indonesia ada premis mayor, yang induktif itu bagaimana, yang deduksi itu seperti mana. Ya, tadi udah paham ya. Atau lupa. Pendekatan induktif, deduksi inilah menjadi grand model sebuah penelitian.
Apakah penelitian itu sifatnya induktif? Kalau induktif itu dia akan menjawab, menemukan sebuah teori berdasarkan dari fakta-fakta empiris sebelumnya. Kalau deduksi itu dia akan mampu memprediksikan berdasarkan teori-teori ya, hipotesis awal. Induktif itu kecenderungan nanti untuk dia implementasikan pada penelitian-penelitian sifatnya yang kualitatif, sedangkan deduktif itu sifatnya nanti akan mendekatkan ke arah penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif. Ini kuali dan kuanti ini menjadi paradigma penelitian. Paradigma penelitian ada dua, kuali dan kuanti. Ya, ini nanti akan saya jelaskan sesuai dengan topik hari ini. Akarnya mana? Akarnya pemikiran induksi dan deduksi ini. Ini yang menjadi grand model. Nah, dari prediksi bisa menghasilkan fakta baru ketika dilakukan suatu proses yang namanya apa? Konfirmasi. Ya. Ataupun proses verifikasi. Ataupun proses falsifikasi. Ya. Apakah nanti hipotesis satu diterima atau ditolak? Saya di teknologi farmasi sering sekali melakukan penelitian atau pendekatan yang bersifatnya deduktif ini. Oh, teorinya ketika penambahan bahan tambahan, misalkan HPMC dengan identitas K100, panjang rantai bobot molekul sekian. Nah, ya. Secara kajiannya, teori, dia akan meningkatkan viskositas sebuah sediaan, semakin banyak itu ditingkatkan. Viskositas sediaan semakin banyak, dia akan membuat konsistensinya akan semakin pekat, sehingga obat itu akan sulit, obat akan terikat dan akan sulit mengalami pelepasan dalam jumlah yang relatif besar. Kemudian saya mencari apakah benar data-datanya ini ya, secara kuantitatif. Oke, ketemu, saya dapatkan model. Samaannya saya gunakan untuk model ini nanti saya gunakan untuk memprediksikan hasil dari formula optimum. Ketemulah angka-angka prediksinya. Oh, nanti ketika proporsinya HPMC sekian akan menghasilkan, akan diprediksikan mampu menghasilkan viskositas dengan nilai sekian. Supaya itu menjadi sebuah fakta baru, saya harus melakukan verifikasi, konfirmasi. Betul nggak tadi yang persamaan matematik tadi penggunaan HPMC sekian itu bisa menghasilkan viskositas dari sediaan gel sekian. Ya saya harus membuat formula dengan komposisi yang sesuai diprediksikan itu. Saya uji. Saya uji, kemudian saya bandingkan hasilnya antara prediksi model dengan hasil observasi sebetulnya. Sebenarnya yang terjadi di laboratorium. Ketika tidak terjadi perbedaan bermakna, ya berarti model itu sudah tepat. Menjadilah sebuah fakta baru. Dari fakta bisa langsung menjadi fakta baru, ya langsung dari sebuah penilaian, itu bisa. Jadi, akar atau raw model, grand model dari penelitian itu ya menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya dua pendekatan ya, deduktifkah ataukah induktifkah. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya ya, biar lebih enak. Terus apa bedanya penelitian ilmiah dengan
laporan ilmiah versus laporan. Ya, apa bedanya? Ya kalau laporan ya seperti kayak orang baca berita itu, adik datang ke TKP, adik datang ke lokasi, terus melaporkan kejadiannya apa di situ, tulis, dibuat report. Nah itu laporan. Ya, tanpa melibatkan analisis data, ya, latar belakang masalah. Adik nggak memikirkan itu semua. Datang, catat, lapor. Nah, itu namanya laporan. Tapi kalau yang namanya penelitian ilmiah itu harus mempunyai tiga roh. Apa itu? Rasional, empiris, dan sistematis. Rasional apa? Rasional merupakan tindakan penyelidikan ilmiah terhadap sesuatu yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. Nah, di rasional itu harus dijangkau penalaran manusia. Ya kadang-kadang pemikiran manusia ini kan terus berkembang ya, bahkan bisa menjangkau hal-hal yang sifatnya irasional atau dikenal dengan mistis dan lain sebagainya. Itu bisa dilogikakan, bisa dirasionalkan. Saya nggak nyampe kadang-kadang pikiran. Orang-orang tertentu aja kadang-kadang ya mereka menjadi ya orang-orang yang berhasil mungkin di dunia ini ya. Bisa menjangkau yang tadinya dikenal sebagai sesuatu yang irasional menjadi sesuatu yang rasional. Makanya penemu-penemu itu kan gitu, visioner sekali pemikirannya. Ya. Tapi secara umum, ya rasional itu harus mampu dijangkau oleh penalaran manusia yang masuk akal. Ya, kalau adik nanti brilian sekali membuat sesuatu, wah kayaknya nggak masuk akal nih. Contoh misalkan yang mau dibuat Elon Musk gitu, dia membuat lift dari bumi ke antariksa, luar angkasa sana. Itu kan nggak masuk akal, gimana coba itu? Menarik benang dari bawah sampai ke atas, kabel sling dari bawah ke atas. Tetapi sudah ada ilmu yang namanya carbon nanotube. Ketika sebuah materi dibungkus dengan karbon nanotube, itu memiliki kekuatan beribu-ribu kali daripada beton. Dan itu tipis sekali. Kadang-kadang saat ini kita berpikir, oh nggak rasional. Tapi kan pikiran manusia kan terus berkembang ya. Jadi dengan adanya pengetahuan, ilmu baru, fakta baru, wah itu bisa menjadi sesuatu yang rasional. Menarik. Makanya saya senang melihat film-film science fiction ya. Science fiction itu apa namanya? Ya sesuatu setelah saya banyak belajar, jadi itu make sense. Contoh ya film-film Avenger, Marvel, saya terus terang sangat suka film-film itu. Ya bicara nanomite itu teknologinya ada sebetulnya. Nah, cuman namanya film kan dikemas demikian rupa jadi menarik ya. Tapi secara teknologi, secara pengetahuannya ada. Dan itu explainable, bisa dijelaskan secara kajian ilmiah. Itu menariknya. Nah, kemudian secara selain rasional, roh yang kedua yaitu empiris. Menggunakan cara-cara yang dapat diamati oleh orang lain. Jadi cara-cara yang kita gunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan itu harus bisa dilihat oleh panca indera. Ya. Jangan terus berduduk, bersila, mulutnya komat kamit, jadi ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Metodenya itu harus bisa dilihat. Ya.
Itu namanya empiris. Nah, cuman kadang-kadang kok dulu air didoakan menjadi strukturnya di heksagonal ini kan sering digaungkan. Apakah betul seperti itu? Kalau musik membuat orang bahagia itu bisa jelaskan secara ilmiah. Tangga nada dengan frekuensi tertentu, mayor, minor, frekuensi tertentu, frekuensi gelombang suara itu bisa mampu mengekspresi hormon-hormon tertentu pula. Makanya orang dengan mendengar musik yang rampak, dengan musik yang mendayu-dayu itu kan ekspresi hormonnya berbeda. Kalau ada yang mau membuktikan itu ya ambil sampel darahnya. Sayang sekali sampelnya harus darah. Kalau keringat kan, tapi nggak bisa. Jadi kegiatan pembuktian terkait dengan permasalahan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari alam pikiran manusia itu, metode yang dipergunakan itu harus bisa diamati secara empiris menggunakan panca indera. Baru dikatakan ilmiah. Dan yang terakhir, dia harus memiliki rohnya itu sistematis. Apa itu sistematis? Penyelidikan ilmiah dengan menggunakan proses dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Kembali lagi, langkah-langkahnya logis dan rasional yang tersusun secara sistematis urut. Baru bisa dikatakan. Kalau nggak urut, nggak mungkin logis deh. Karena apa? Dia melewati sesuatu tahap. Bagaimana ini bisa menghasilkan sesuatu tanpa melalui tahap itu? Sehingga bisa dikatakan nggak logis kan? Nah, oleh karena itu harus tersusun secara sistematis. Nggak mungkin tiba-tiba muncul ini tanpa ada tindakan sebelumnya. Magic itu namanya. Jadi urut, runtut, ya. Sistematis. Itu namanya ilmiah. Dan ilmiah perilakunya ada 3. Rasional, empiris, dan sistematis. Di luar itu non ilmiah. Nah, sekarang apa yang menjadi tujuan sebuah penelitian ilmiah itu? Apa sih tujuannya orang melakukan penelitian ilmiah? Ya, di samping kalau kita bicara filosofinya, mencari ilmu pengetahuan, ya, yang bisa menjadi sebuah ilmu, gitu. Namun tujuan umumnya apa? Ya walaupun goalnya sama, menghasilkan sebuah ilmu. Tapi langkahnya bagaimana? Makanya di sini ada ketujuan yang sifatnya eksploratif. Nah, apa itu tujuan penelitian yang sifatnya eksploratif? Nah, ini kan banyak nih. Identifikasi kandungan metabolit sekunder di dalam ekstrak apa? Itu eksploratif. Dieksplorasi kandungan di ekstrak daun apa ya, isinya apa saja. Alkaloid, terpenoid, flavonoid, noid-noid yang lainnya. Ya. Android atau bukan? Dieksplorasi kandungan metabolit sekundernya di sana.
Nah, itu sifat penelitian yang sifatnya eksploratif. Hipotesisnya gimana? Nggak ada eksploratif itu. Ya nanti kita nggak bisa menjawab. Apa jawaban sementaranya? Nggak bisa kan? Jadi nggak semua penelitian itu ada hipotesisnya. Kenapa Pak ya? Hipotesis itu definisinya apa? Jawaban sementara. Penelitian eksploratif kenapa? Ilmu pengetahuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Jawaban sementaranya apa? Selain penelitian tujuan eksploratif, untuk tujuan apa? Verifikatif. Ini yang banyak dilakukan. Nah, S1 eksploratif jarang lah ya. Maka enggak pernah. Verifikatif nih mah banyak. Apa itu verifikatif? Ya menguji kebenaran pengetahuan yang sudah ada. Diuji kembali. Tapi jangan mengajukan penelitian yang sifatnya common sense. Apa itu common sense? Yang sudah jelas. Oh misalkan contoh, saya ambil dari komputer aja ya. Oh Intel 3 lebih lambat daripada Intel Core 7 gitu. Ah, orang udah pada tahu itu common sense, nggak perlu diteliti lagi gitu loh. Ya. Ya memang verifikatif itu memverifikasi, tetapi ya kalau kita bicara penelitian ilmiah ya jangan yang common sense. Ya. Kemudian tujuan ketiga, ada yang penelitian itu juga untuk sebuah pengembangan. Pengembangan itu apa? Memperdalam pengetahuan yang sudah ada. Sambil dari contoh bahan alam lagi, misalkan. Oh, yang dulunya ekstrak total polifenol. Nah, polifenol kan banyak sekali. Ya, dari ekstrak kemudian difraksi, terus diisolasi. Itu pengembangan. Memperdalam lagi, lebih mengkerucut lagi. Itu yang dimaksud dengan memperdalam ilmu pengetahuan yang sudah ada atau tujuan penelitian ilmiah di bagian pengembangan. Ada 3 tujuannya secara umum. Eksploratif, verifikatif, dan pengembangan. Nanti harus tahu tujuan penelitian ilmiahmu itu apa sebetulnya. Nah, gitu. Verifikatif, Pak. Apa yang ingin kamu verifikasi? Oh, sebelumnya saya sudah menguji ini bahwa kombinasi A dan B dalam formula tablet ini menghasilkan tablet yang baik. Nah, sekarang saya ganti nih Pak bahan aktifnya dengan proporsi yang sama bahan tambahannya. Apakah menghasilkan tablet yang baik juga? Saya akan buktikan, saya ingin verifikasi ini gitu. Atau dari metode analisis, misalkan orang analisis. Penetapan kadar apa gitu dengan menggunakan spektro karena tidak selektif, kurang sensitif, saya kembangkan dengan metode KCKT misalkan. Nah, nanti Adik coba lihat tulisannya Adik seperti apa, bisa nggak menjelaskan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian apa bedanya penelitian dasar dan penelitian terapan? Saya mencoba merangkum ya, kalau saya buat narasi terlalu panjang, saya buat slide gitu, terlalu banyak slide-nya, saya rangkum aja dalam bentuk tabulasi supaya lebih ringkas. Saya bagi menjadi ada ruang penelitian, inisiator penelitian, dana penelitian, bidang ilmu, fleksibilitas, sensitivitas biaya,
jadwal penelitian, sifat pertanyaan, dan jenis pengujian. Nah, untuk penelitian dasar, ruang penelitiannya di kegiatan akademik, kampus, katakan gitu, sekolah. Nah, kalau terapan, biasanya ruangan penelitian, ruang lingkup penelitiannya itu ada di sosial, kehidupan sosial, pemerintahan, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang menjadi inisiatornya? Ya peneliti kalau penelitian dasar. Tetapi kalau penelitian terapan, ya orang yang memiliki kepentingan. Oh, misalkan Google pengen meneliti apa? Dia melakukan survei. Atau bisa jadi peneliti yang dititipin sponsor, tolong dong kamu meneliti ini. Dari industri farmasi apa, tolong kamu meneliti ini. Nah, itu penelitian terapan namanya. Karena melibatkan pihak klien ataupun pihak sponsor. Kalau dosen-dosen meneliti di kampus itu penelitian dasar. Makanya kalau udah levelnya penelitian terapan harus melibatkan pihak ketiga, mitra namanya. Dana penelitian, nah kalau penelitian dasar ya bisa dari peneliti sendiri ataupun hibah. Ya kayak adik ini bisa meneliti sendiri atau dapat hibah. Gitu. Nah kalau penelitian terapan ya klien melalui kontrak kerja. Bagaimana dengan bidang ilmunya? Bidang ilmunya ya memang kalau penelitian dasar terbatas ya 1, 2, 3. Kalau terapan multidisiplin. Karena melibatkan banyak perspektif. Kemudian ya tergantung kepentingannya apa dulu sih sebetulnya. Terus fleksibilitas. Kalau penelitian dasar dilakukan peneliti pada umumnya fleksibel. Ya, bebas dia. Sedangkan penelitian terapan karena dia terikat dengan sponsor, klien, ada kontrak kerja, sehingga tidak fleksibel. Bisa dibilang fleksibilitasnya rendah. Sensitivitas biaya juga sama. Karena penelitian dasar ini tidak melibatkan banyak orang, ya dari hibah ya udah nggak terlalu sensitif dia mau pakai ini nanti naik harganya, dikurangin, nah bebas. Sedangkan kalau penelitian terapan nggak bisa seperti itu. Ya karena yang dipakai adalah uang dari sponsor ataupun klien. Jadwal penelitian kalau terapan ketat, karena kepentingan dari klien kan juga harus mereka punya timeline yang jelas, yang ketat pula. Kalau jadwal penelitian dasar ya relatif longgar, 1 tahun gitu. Belum selesai enggak apa-apa, tahun kedua lanjutkan lagi. Kemudian sifat pertanyaan bagaimana? Penelitian dasar ya pertanyaannya paling 2, 3 gitu ya, sedikit pertanyaannya. Ingat kalau ada menuliskan rumusan masalah, coba lihat deskripsinya teman-teman. Coba dilihat laporannya dosen-dosen, dibaca, publikasinya dosen-dosen. Itu kan rumusan masalahnya cuma 2, 3, 4 gitu kan. 1. Nah, penelitian terapan banyak. Ya tergantung apa yang diinginin dari klien. Titipannya apa? Jenis pengujian ya karena penelitian dasar ya ada yang statistik ya, baik yang sosial maupun ini kan pasti memerlukan analisis data statistik. Tapi penerapan sifatnya praktis pengujiannya ya. Ya orang penelitian terapan, klien dikasih data statistik ya memang ada yang memerlukan statistik ya. Tapi kalau enggak kan mereka lebih senang praktisnya tuh gimana? Bahasa praktisnya. Simpulannya bagaimana? Itu yang mereka, sehingga kami bisa langsung mengeksekusinya. Kasih data statistik, analisis, mereka pusing, mereka enggak perlu itu. Bacanya gimana? Terus ini maksudnya apa? Saya harus bagaimana? Nah, itu. Klien sponsor tuh maunya seperti itu. Terus, apa yang dimaksud dengan metodologi dan metode ilmiah? Nah, metodologi, logi, ilmu.
ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem. Metodologi penelitian itu ilmu ya, untuk membuat kerangka penelitian yang bersistem. Bisa berupa sekumpulan peraturan, ya kan, penelitian kan tidak sains saja ya, maniora, sosio, dan lain sebagainya banyak sekali. Atau kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Juga bisa berupa studi analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Atau bisa metodologi ini dikatakan sebagai cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum dalam pembentukan sebuah pengetahuan. Itu makna dari metodologi. Nah, bagaimana dengan metode ilmiah? Nah, metode ilmiah itu bisa dijelaskan bahasa apa nih ya? Logiko, hipotetiko, verifikatif. Ada 5 tahap sebetulnya ya. Yang pertama, merumuskan masalah dulu, ya kan? Kalau lihat proposal, laporan, skripsi dan lain sebagainya. Yang pertama harus merumuskan masalah dulu, didasarkan dari latar belakang empiris, teoritis. Silahkan. Ya. Apa yang dimaksud dengan merumuskan masalah merupakan pertanyaan yang objektif. Jadi rumusan masalah itu berupa pertanyaan, bukan pernyataan. Berarti harus diakhiri dengan tanda tanya. Pertanyaan yang sifatnya objektif empiris, yang jelas batasannya dan faktor yang terkait dapat diidentifikasi. Kemudian yang kedua, ada kerangka berpikir. Ini merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan saling terkait antara berbagai faktor ataupun variabel, sehingga membentuk suatu susunan formasi atau konstelasi. Konstelasi apa? Permasalahan yang disusun secara rasional dan telah teruji kebenarannya. Kemudian yang ketiga, mengajukan hipotesis. Kerangka berpikir itu seperti tinjauan pustaka gitu deh. Mengajukan hipotesis, ya apa itu? Hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan sebelumnya. A0, H1. Nah, karena ada hipotesis, berarti hipotesisnya harus diuji. Jawabannya itu harus diuji, benar atau salah. Nah, bagaimana cara mengujinya? Ya harus mengumpulkan, mengolah, menganalisa data secara empiris ya, dan menguji kebenarannya itu sendiri. Setelah itu yang terakhir, sistematika yang terakhir dari sebuah metode ilmiah, penarikan kesimpulan. Apa itu penarikan kesimpulan? Menentukan jawaban yang sifatnya definitif atas setiap pertanyaan yang diajukan. Cara sederhananya adalah, kalau merumusan masalahnya ada 3 poin, berarti nanti kesimpulannya juga harus ada 3 poin. Itu cara yang paling gampang melihat. Baru dilihat konteksnya, isinya. Nyambung tidak kesimpulan itu terhadap rumusan masalahnya, itu yang paling sederhana. Nggak nyambung, dijawab apa pertanyaannya A, simpulannya B. Cara paling gampang untuk melihat. Masih banyak yang salah, masih yang banyak harus direvisi. Jadi simpulan itu jawaban definitif atas setiap rumusan masalah yang diajukan di bab sebelumnya. Ya. Nah, ini adalah roadmap-nya farmasi ya. Kita bidangnya bahan alam.
Di semua formulasi ya formulasi bahan alam, kliniknya yang diuji buat bahan alam, analisisnya bahan alam, ya semuanya. Yang pertama ada 4 nih ya, screening, kemudian standarisasi, formulasi, produk. Secara garis besar seperti ini ya. Nanti bisa dibaca sendiri slide-nya akan saya bagikan. Kalau saya menjelaskan ini lama nanti. Waktunya juga udah semakin mepet. Oke, jadi goalnya adalah nanti diharapkan farmasi itu punya banyak produk. Ya. Bisa produk jadi, bisa biomaterial, produk itu kan macam-macam. Bahan baku ya. Kamu produk jadi itu sendiri. Bisa sediaan apa, tablet, gel, krim, dan lain sebagainya. Nah, apakah setelah ini kan targetnya 2023. Gimana nanti setelah dapat produk ini? Mana ini? Mungkin arahnya udah lain lagi nanti. Kita nggak tahu ya. Masih lama 2002. Ya enggak, masih 2 tahun lagi. Nah, apakah udah tercapai apa belum? Kita evaluasi dulu. Ini kan ada angka-angka yang harus dicapai sebetulnya. Ini adik-adik saya sajikan ini supaya adik-adik tahu. Bahwa kalau di farmasi Udayana, berarti nanti adik-adik yang teliti semuanya ada kaitannya dengan bahan alam. Dihubungkan lagi dengan apa? Kearifan lokal yang ada di sini. Jadi adik-adik setelah lulus boleh mengembangkan kalau berasal di daerah lain, boleh mengembangkan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Jadi kita ingin menumbuhkan mahasiswa yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Jangan lupa berbudaya itu penting. Kita harus menyelamatkan, melestarikan budaya kearifan lokal kita. Pandai saja tidak cukup. Next. Nah, ini adalah paradigma penelitian. Jadi paradigma penelitian itu ada 2 ya. Penelitian sifatnya kualitatif dan juga ada penelitian yang sifatnya kuantitatif. Nah, apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif? Penelitian ini penekanannya didasarkan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat. Belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, ataupun frekuensinya. Hasilnya apa? Hasilnya bukan berupa angka-angka nanti. Deskriptif naratif. Apa contoh dari penelitian kualitatif ini? Ada penelitian deskriptif. Ya. Kegiatannya apa penelitian deskriptif ini? Ya mendeskripsikan suatu gejala, bisa peristiwa, kejadian yang terjadi. Runutan kegiatan penelitian deskriptif ini apa? Ini banyak juga di farmasi ya penelitian deskriptif ini. Urutannya ada masalah, informasi, prosedur, pengumpulan data, bisa melalui observasi ataupun pengamatan, kemudian data yang sudah dikumpulkan dilanjut di proses pengolahan, ya akhirnya baru ditarik sebuah kesimpulan. Itu yang dimaksud dengan penelitian deskriptif. Atau juga penelitian studi kasus, ini juga merupakan penelitian yang kualitatif. Ini sering juga di farmasi ya. Analisis mendalam dan kontekstual terhadap apa? Situasi yang mirip dalam sebuah organisasi. Bisa di rumah sakit, bisa di lingkungan sosial, ya, macam-macam. Di kasus prevalensi, ya. Tapi kalau data-datanya dibikin secara numerik, ya itu
bisa jadi bergeser dari kualitatif menjadi kuantitatif. Kemudian yang ketiga, ada penelitian biografi. Ini jarang ya kita ya. Studi tentang pengalaman yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip. Ini yang kemarin sempat heboh ya. Diseminasinya Bu Megawati ya. Jadi Bu Megawati membuat diseminasi untuk disertasi S3-nya menceritakan tentang dirinya sendiri selama menjabat sebagai presiden. Ya memang ada beberapa kaidah yang terlewati, tetapi ya, nah itu merupakan salah satu bentuk penelitian biografi. Pengalaman beliau sebagai seorang presiden selama satu periode. Ya. Bagaimana keberhasilannya, kendala apa yang dihadapi. Datanya dari mana? Dokumen-dokumen, arsip-arsip, kebijakan, dan lain sebagainya. Jarang kalau kita melakukan. Ya. Ada fenomenologi, ya ini orang-orang sosial ya banyak sekali. Menjelaskan atau mengungkap makna konsep fenomena yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Ada grounded teori, menghasilkan sebuah teori hubungan dengan situasi tertentu. Kemudian ada etnografi, penafsiran sebuah budaya atau sistem yang terjadi pada kelompok sosial. Ini jarang kita melakukan ini, ya. Bahkan tidak pernah. Selama saya dudanya belum pernah menguji loh ya. Bukan berarti saya tahu semua, enggak. Kan mahasiswa ada banyak. Ini aja kalian ada 80. Saya kan nggak tahu semua apa yang kalian teliti. Kalau saya nggak nguji, saya nggak membimbing, ya saya nggak tahu. Ya. Sepengetahuan saya belum pernah ada. Oke, yang terakhir penelitian kuantitatif. Nah, ini lebih, menurut saya penelitian kualitatif itu lebih sulit. Menurut pribadi saya, penelitian sosial itu lebih sulit. Ya. Tapi nggak tahu kalau kalian senang, kan tertarik, bisa lebih mudah, kan nggak tahu. Filosofi kan cinta akan ilmu pengetahuan ya, karena saya kurang cinta dengan penelitian yang ini, mungkin jadinya kurang dapat pengetahuan di sana. Kurang mendapatkan ilmu di sana. Nah, penelitian kuantitatif ya, metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Jadi ada variabel yang terkendali, variabel tidak terkendali, independen, dependent, ya macam-macam itu. Penelitiannya bisa berupa apa? Bisa berupa survei, yang mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok objek ataupun populasi. Kan datanya numerik ya, Dek. Kemudian ada penelitian korelasional. Nah, penelitian ini mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih. Ini kan sering ya. Kalau ada formulasi bahan A dan B, berarti ada dua variabel, bahannya A, B, C, ada 3 variabel, dan seterusnya. Nah, sejauh mana nanti variabel-variabel tersebut memberikan variasi. Kita amati, kita hitung CV-nya, variansinya, koefisien variansi 2% kah atau lebih dari 2% kah? Nah, itu termasuk penelitian yang korelasional. Kemudian ada penelitian eksperimental. Metode sistematis, penelitian menggunakan metode sistematis guna apa? Membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Nah, ciri-cirinya apa? Ada kelompok kontrol. Ya. Jadi ini mengendalikan kegiatannya, mengendalikan kondisi penelitian. Dosisnya dinaikkan, dosisnya diturunkan. Ya. Kita kontrol. Kemudian manipulatif. Nah,
maaf kebalik ya. Kontrol itu yang positif itu seperti apa, yang negatif itu seperti apa ya. Nah, manipulatif ini yang kita kendalikan. Kita ubah-ubah. Ya, dosisnya kita naikkan, kita turunkan. Nah, kita manipulasi di sana. Namun secara sistematis, naikkannya berapa, frekuensinya berapa, ya, tidak ngasal ya. Kenaikannya setiap 5 mg atau setiap 10, dengan 5, 100 ribu, nggak ngasal seperti itu. Ya. Itu kita berikan manipulasi. Kemudian ada ciri yang ketiga, observasi. Harus diukur. Hasil manipulasi kita itu tadi harus kita amati. Kita observasi berapa nilainya. Oh, ketika dosisnya dinaikkan 5 mg, apakah efeknya juga meningkat? Meningkatnya seberapa? Ya itu kita ukur. Kita nilai, kita amati di sana. Ciri-ciri penelitian eksperimental itu ada kegiatan kontrol, ada kontrolnya, ada manipulasinya, ada observasinya. Ini kita udah sering melakukan ini di farmasi. Banyak. Tekno juga sama. Farmakologi klinik juga sama. Bahan alam juga sama. Analisis sama. Yang terakhir, slide saya terakhir. Jadi, kalau dirangkum, nah ini bedanya penelitian metode kuantitatif dan kualitatif. Kalau metode kuantitatif, hipotesis itu diuraikan di awal. Kalau kualitatif, hipotesis itu diuraikan sejalan dengan penelitian. Nah, karena kan kita nggak tahu. Oh, semakin tinggi ini akan meningkatkan efek apa? Itu hipotesis awalnya. Tapi kalau penelitian kualitatif nggak tahu. Hipotesis nanti disusun ya sejalan dengan penelitian itu. Kemudian definisi dinyatakan di awal. Nah, kalau metode kualitatif, ya dinyatakan sesuai dengan konteks penelitian berlangsung. Definisinya bisa berubah berdasarkan kondisi lingkungan yang ada berkembang saat itu. Nah, kalau metode kuantitatif, data itu direduksi menjadi sebuah angka-angka. Nah, kalau kualitatif, ya tetap data itu berupa apa? Deskriptif naratif. Nah, kalau kuantitatif dari yang dikatakan baik, itu harus direduksi menjadi angka. Baik itu berapa? Range-nya berapa sampai berapa? Nah, itu kita harus definisikan secara awal. Ya. Kemudian penilaian lebih memperhatikan reliabilitas skor. Ya, nilainya berapa? Skornya berapa? Tapi kalau penelitian kualitatif lebih mengedepankan reliabilitas daripada penyimpulannya. Nah, masalahnya kesimpulannya apa secara narasinya. Kemudian kuantitatif, penilaian validitas mengandalkan hitungan statistik, sedangkan kalau metode kualitatif, ya harus di cross check antara sumber informasi satu dengan yang lain, kebenarannya seperti apa. Tapi kalau kuantitatif berdasarkan data-data hitungan statistik. Kemudian prosedur secara bagus. Dan kualitatif juga bisa ke arah naratif. Sampling, nah kalau random, bagi proporsinya, ya, pasan dan lain sebagainya. Desain atas kualitatif analisisnya berdasarkan analisis logis berdasarkan atas fakta. Maksudnya untuk melakukan desain analisis data itu berdasarkan desain. Kalau kuantitatif, desainnya apa yang dipakai desain. Nah, tapi kalau kualitatif berdasarkan pada kenyataan logis, statement logis, teori logis. Kemudian mengandalkan desain yang mengandalkan control bias.
untuk kualitatif ya mengandalkan peneliti itu sendiri. Independensi peneliti. Bagaimana itu tidak ada intervensi dari pihak lain. Perlu diperjelas. Simpulannya, berdasarkan statistik, kalau kualitatif naratif, kualitatif jurnalis, kualitatif jalan dilihat dari perspektif secara keseluruhan. Ya, karena kita harus cross-check antara sumber informasi satu dengan sumber informasi yang lainnya. Kita tidak bisa meninggalkan satu perspektif. Kita harus menyimpulkan dari banyak perspektif kalau kualitatif. Makanya lebih rumit menurut saya ya, penelitian kualitatif ini. Kemudian kuantitatif ada manipulasi percobaan. Ya, ingat tadi ada penelitian yang sifatnya eksperimental. Sedangkan kalau kualitatif ya berdasarkan kondisi aslinya, tidak bisa dimanipulasi. Apa adanya. Oke. Baik, saya rasa ini adalah materi pertama dari saya. Nanti Pak akan bagikan melalui OASE ya. Pak coba susun OASE-nya, jadwal kegiatannya Pak coba akan sharing di sana. Sebelum Pak tutup, ada pertanyaan terkait kuliah hari ini atau terkait dengan tugas apa yang adik kerjakan di pertemuan berikutnya? Silakan. Oh, ini apa nih? Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan, Dek. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Saya izin bertanya tentang penelitian itu sendiri, Pak. Jadi saya benar-benar tertarik mengenai mata kuliah ini. Saya izin bertanya, mungkin ini konteksnya kita karena jurusan farmasi sudah jelas untuk saya, ya. Tapi saya izin bertanya penelitian mengenai social science gitu, Pak. Karena saya sedikit memiliki interest di sana. Jadi jika social science itu apakah tentunya tetap kan dapat dibilang suatu penelitian atau hanya sebuah kajian, Pak? Karena saya sempat berdiskusi dengan beberapa orang, itu mengatakan bahwa jika social science itu bukan suatu penelitian ilmiah, namun hanya sebuah kajian, begitu, Pak. Kajian ilmiah. Iya. Iya, itu social science itu melakukan penelitian gitu, Pak. Sedangkan mereka tetap melakukan suatu mungkin pengambilan data melalui kuesioner dan diolah data tersebut. Itu yang pertama dan lagi satu Pak, lagi satu saja. Mungkin bisa dijawab singkat saja. Saya ingin bertanya, mungkin dari pandangan Bapak sendiri mengenai penelitian kualitatif, Pak. Banyak orang di luar sana yang menganggap bahwa penelitian kualitatif itu jauh lebih rendah, mungkin lebih rendah jika dibandingkan dengan kuantitatif. Apakah benar seperti itu? Dan sedikit mungkin apa capaian yang bisa dicapai oleh seorang yang meneliti di bidang kualitatif, namun bisa dikatakan baik penelitian itu, Pak, di bidang kualitatif. Apa goals dari penelitian kualitatif itu sendiri? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, Dek. Pertanyaannya ngeri-ngeri sedap ya. Ini yang menjadi perdebatan di banyak pihak sebetulnya. Ya, orang ya, mengenai sosio itu dikatakan bukan penelitian. Nanti kalau orang non sosio ngomong itu bukan penelitian. Tapi kalau dibilang itu di hadapan orang sosio, nggak bisa, itu masuk penelitian, gitu loh, ya. Jadi penelitian ataupun kajian. Tapi kalau sudah di belakangnya kajian ilmiah, nah berarti di sana biarpun itu dikatakan cuman mengkoleksi, kan data itu kan dari mana-mana, Dek. Ya. Kalau data penelitian pada umumnya kita di farmasi ya, walaupun farmasi kan luas ya. Kalau penelitian sosio ya farmasi datanya itu diperoleh dari lingkungan masyarakat, survei dan lain sebagainya. Itu sama harganya dengan data yang adik peroleh di laboratorium. Ya. Sebetulnya bukan apa namanya ya, itu kan hanya survei, semua orang bisa, ya nggak juga gitu loh. Nggak ada, kalau nggak bisa dibilang itu cuman survei semua orang bisa mengerjakan, nggak ada S3 epidemiologi kayak Bu Rini seperti itu yang baru pulang dari Thailand. Itu rumit. Itu memerlukan kaidah ilmiah juga gitu loh.
Sama seperti yang dilakukan oleh penelitian-penelitian sains pada umumnya, penelitian laboratorik lah yang datanya notabene diperoleh di lab. Ya. Penelitian juga kajian. Yang dikaji adalah data-data observasi. Kajian ilmiah juga penelitian yang datanya diperoleh dari lingkungan sosial masyarakat. Memang datanya sifatnya kualitatif. Kalau tadi berdasarkan teori, ya kita nggak bisa manipulatif data itu, nggak bisa survei kita masyarakatnya kita manipulasi ya. Kamu tak kasih uang sekian gitu-gitu ya, itu udah bias lagi namanya. Nanti jawabnya kayak gini ya nggak boleh. Ya datanya memang seperti itu disampaikan apa adanya. Ya, sebetulnya kalau sudah penelitian ilmiah, kajian ilmiah, kalau ekornya ada ilmiah ya, semuanya itu membutuhkan proses kerangka berpikir sama-sama saja. Ya. Meneliti juga mengkaji, itulah. Mengkaji juga meneliti. Nah, kalau ngomongin filosofi, saya ambil tengahnya saja ya. Saya tidak membela satu dengan yang lain, itu pendapat masing-masing. Ya, memang deh itu rame itu ya, rame dan memang tidak diucapkan di dalam forum, karena kalau di dalam forum akan timbul perdebatan yang luar biasa, ya. Gitu. Terus yang kedua, penelitian kualitatif. Goalnya apa ya kalau saya nggak salah ya? Saya kembalikan deh ya, saya kembalikan ke istilahnya seorang ingin meneliti sesuatu, pasti kan ada goal yang ingin dicapai. Ya. Goal yang ingin dicapai apa? Yang tahu memang peneliti itu sendiri. Tetapi yang dimaksud dengan penelitian kualitatif, bagaimana cara kita menyampaikan datanya? Bentuk datanya seperti apa? Itu yang poin yang harus diperhatikan. Kita ingin meneliti apa sih? Oh ini. Jadi cara berpikirnya dirubah dulu sebelum memilih kualitatif dan kuantitatif ya. Oh ini. Berarti kalau saya ingin meneliti mengenai sebentar, saya jadi lupa. Saya share dulu sebentar ya. Jadi kerangka berpikirnya gini deh. Oke. Saya ingin mencari tahu gambaran studi prevalensi atau angka kejadian COVID-19, katakanlah begitu. Kalau itu bisa ya, apa namanya, bisa dibawa ke kuantitatif. Tapi oke lah, tapi saya nggak ngomongin yang saya goalnya adalah saya bukan ingin tahu jumlah angka kejadiannya, tetapi faktor penyebabnya. Oh mengapa kok maaf ada angka kematiannya tinggi gitu loh. Tidak angka kematiannya yang ingin saya selidiki, tetapi faktor penyebabnya itu apa saja. Itu goal saya. Berarti penelitian yang saya ambil bukan kuantitatif, adalah kualitatif. Goalnya apa? Saya ingin tahu cari faktor penyebabnya. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang harus saya kerjakan? Yang ikuti kaidahnya. Tuh. Jadi kalau bicara soal apa, ya tujuan awal kita untuk apa dulu? Udah kualitatif, otomatis nanti datanya, pengolahan datanya, simpulannya bukan, oh di daerah ini yang terjadi adalah angka kematiannya sekian ratus atau sekian ribu orang. Tapi kalau kualitatif ya, ternyata faktor dengan seiring meningkatnya itu karena masyarakat belum menerima vaksin misalkan. Misalkan gitu. Atau dengan faktor komorbid lainnya. Faktor komorbidnya apa? Nah, itu kualitatif. Jadi simpulan yang disampaikan itu berupa deskriptif naratif. Kalau bicara goalnya apa ya? Ya apa tadi sih yang di awal goal yang kita capai apa? Bukan apa namanya, menjawab hipotesis ya. Kalau kualitatif itu kan sulit ya. Kalau kuantitatif lebih mudah menjawab hipotesis.
Itu sih. Itu menurut saya ya, semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan yang tadi adik sampaikan. Untuk goalnya ya, goalnya si peneliti itu sendiri yang tahu deh. Tujuan dia mau apa goalnya. Ada pertanyaan lagi? Terus terang ini saya rubah ya materinya dari tahun-tahun sebelumnya. Saya ingin mencoba sesuatu yang lebih aplikatif, makanya saya minta adik untuk mendownload Mendeley ya. Saya harap sudah di-download. Nanti saya harap angkatan 2020 tidak menulis daftar pustaka secara manual lagi. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Kalau mungkin dulu saya belum ngajar di Metopen, mungkin enggak pernah tahu Mendeley, bagaimana cara mencitasi, bagaimana cara menarik, walaupun ini ada materinya Bucok nanti kemungkinan ya. Tapi saya akan mencoba menyampaikan nanti di sesi terakhir. Ya. Sesi terakhir saya akan coba ajak adik untuk pelatihan ya, bisa dibilang gitu ya, workshop gratis ini ya. Ya. Supaya nanti adik membuat daftar pustaka nggak manual lagi. Dan saya lihat petunjuk penulisan skripsi itu kan pakai Harvard tinjauan pustakanya. Nanti di Mendeley udah banyak tuh, Harvard udah ada. Tapi untuk membuat Mendeley, ya otomatis adik-adik harus membuat akun dulu, akun Elsevier kalau nggak salah ya. Nanti bisa diedit di sana, adik bisa download di sana. Adik buka jurnal nanti ada add-in-nya di atasnya itu, tinggal klik, cite, nah itu nanti masuk ke database atau storage akun Elsevier adik, akun Mendeley. Itu kalau nggak salah kalau akun gratis itu 1,5 giga, kan banyak gitu. Itu artikel-artikel loh ya, udah cukup banyak gitu. Nanti kalau penuh ya dihapus lagi gitu. Dia buat daftar pustaka, nggak rumit lagi. Nanti kalau ada yang diedit, ya dia akan menghapus, akan akan ngikuti lah. Tinggal di refresh saja, tinggal di refresh saja, nanti dia akan tersusun secara otomatis. Ya, tidak perlu melihat secara manual. Sebetulnya saya ingin juga banyak ya, karena mengajarin juga desain eksperimental, tetapi kan saya harus berbagi. Saya harus berbagi dengan dosen yang lain, biar tidak semua dari saya. Biar lebih advance lagi lah. Sekarang udah zaman maju, penelitian kita juga harus maju. Zaman teknologi, kita harus memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Ya. Baik untuk penelitian, ya tidak hanya teknologinya farmasi saja. Desain eksperimental yang saya pergunakan itu teknologinya orang matematik. Modeling. Kita pakai itu. Kita implementasikan di dunia farmasi seperti apa. Ya, jadi sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi sudahlah. Kita lihat waktu nanti ya. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi, waktunya sudah habis. Sudah lebih berapa ini? Oke, jika tidak ada, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa ya Dek ya di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak, terima pagi. kasih. Selamat pagi Pak, terima kasih banyak.